Shalom, selamat petang. Ya, minggu ini atau mulai hari ini dan berikutnya kita para pengurus membaca satu kitab yang judulnya Ratapan, gitu ya. Ini kitab yang menarik, luar biasa mestinya. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini, apakah ada yang pernah punya masalah berat sampai masalah ini merasa sudah tidak mampu apa-apa? Pernah? Yang tidak pernah menghadapi masalah berat, ini perkara sulit. Gak bahaya tak? Ya, saya pikir kita semua pasti pernah mengalami itu, gitu ya. Nah, kitab Ratapan ini menarik kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah dari pasal pertama sampai terakhir. Itu bagaimana mengisahkan Nabi Yeremia ini berdoa kepada Tuhan karena umat Israel ini mulai menjauh dari hadapan Tuhan, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa seperti itu? Bukan berarti orang Israel itu tidak tahu kalau Tuhan ada, tahu. Tetapi dia tahu tapi tidak menganggap, gitu. Merasa bahwa itu sudah tidak relevan lagi, sudah tidak ngetren lagi mencari Tuhan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita mesti waspada juga bahwa tanpa sadar kita tahu kita ada Tuhan, kita punya Tuhan, tapi tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita merasa kita memang sudah tidak perlu membutuhkan Dia lagi. Karena itu sepertinya tergantikan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau anak-anak muda, karena saya lebih suka fokus ke anak-anak muda, gitu ya. Berapa banyak dari kita yang lebih suka menggantikan HP, gitu ya. Ya, dengan segala yang ada tuh HP, gitu kan. Scroll gitu, yang pokoknya itu nek HP itu ada yang seneng TikTok, ada TikTok, ada IG, Instagram, gitu ya. Terus sing nge-game. Bapak Ibu, kalau sampai saat ini masih ada yang terikat, tak kasih tahu ya, game online itu berbahaya. Sepertinya tidak masalah, itu masalah besar. Game online. Selama engkau masih terlibat atau engkau kecanduan dengan game, bahaya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di kitab Ratapan itu dari pasal pertama sampai yang terakhir, ini membicarakan bagaimana saat ada jeritan yang demikian kuat, maksudnya masalah yang demikian kuat, dan sampai akhirnya harus bisa berkata bahwa aku perlu Engkau. Nah, nanti baca, ini menarik Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, atau pengurus yang sudah yang kita biasa kirim itu nanti diulangi lagi kalau perlu dari mulai pasal pertama sampai yang berikutnya, gitu. Nah, kita akan buka Ratapan pasal yang ketiga. Nanti Bapak Ibu baca semuanya, ini menarik ya. Pasal yang ketiga, Ratapan 3 ayat yang ke-21. Nah, kita berkata demikian. Ratapan 3 ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang apa? Aku perhatikan. Apa yang saudara perhatikan ya? Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Apa yang perhatian Bapak Ibu Saudara dan juga saya? Apakah kita memperhatikan Tuhan atau kita memperhatikan yang lain? Terkadang memang kita perlu mengalami persoalan, tapi ya Bapak Ibu, kalau kita mengalami persoalan, masalah, problem apapun juga, ya, terkadang bahkan ironisnya seharusnya kita mengalami masalah yang berat, sudah seharusnya kita mencari Tuhan. Tapi ironisnya banyak yang dari kita tidak mencari Tuhan, mencari sesuatu yang kita menganggap itu jauh lebih mudah daripada kita mencari Tuhan, daripada kita berdoa, daripada kita tidak mendapatkan jawaban yang instan.
dengan instan gitu. Kalau Bapak Ibu punya persoalan apapun juga, seringnya jalurnya ya instan, cepet. Nah, ini menarik. Apalagi kalau sudah dihubungkan dengan masalah keuangan, wah ini bahaya. Tadi waktu di Tionghoa Iwan, salah satu saudara kita kan meninggal ya kemarin, badminton kesel, ya toh, tiba-tiba ngorok gitu ya, terus berangkat ketemu Tuhan. Nah ini kan kalau kita melihat, ya ini sesuatu yang mendadak. Nah tadi waktu di Tionghoa Iwan itu siang itu ketemu dengan bosnya ini, kekasih kita Pak Edi. Dia ngomong gini sama saya, Pak Budi, yang utama ini orang kaya, sugih lah pokoknya, ya. Orangnya tapi sederhana sekali. Yang pertama dia cerita, ini bukan orang Kristen, ya. Dia ngomong pertama apa? Selamat dulu. Makanya dia anak kayak jeneng selamat, itu penting. Jadi esok tangan selamat, mengundang itu selamat, gitu. Selamat. Yang kedua dia ngomong sehat, itu cukup. Ya, dua dia ngomong ya uang itu tidak penting. Ya memang tak jawab, nah duitmu seakan kan orang esok ngomong ngono ya, ya saya mendengar uang itu tidak penting. Mungkin bisa hidup sederhana, makan apa aja tuh enak, tapi yang penting selamat dan sehat. Nah terkadang saat kita mengalami masalah persoalan, apa yang kita perhatikan? Ayat ini berkata, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Yang ku perhatikan. Apa yang saudara dan saya perhatikan saat ini? Apakah kita mencari Tuhan? Kita kalau ngomong mencari Tuhan bukan ngomong sedikit ibadah. Ini ibadah iya. Tapi kalau ngomong mencari Tuhan, ini hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Di kamarmu, di rumahmu sendiri, di perjalanan saat kau berhubungan dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, itu yang disebut mencari Tuhan. Terus ayat berikutnya berkata demikian. Saya ulang lagi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ini kita ini berkata aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya. Nah, inilah ada lagunya. Lagunya ini kamu nggak tidak lagu ini? Aku turun lahir. Iya. Ini sing ngarang aku dhisik. Selalu baru tiap hari. Akan kasih Tuhan tak berkesudahan. Ini salah ini. Belum ya? Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini ayat setiap kata demi kata. Kau perhatikan ini. Ya anakmu bunyi ya anggap aku kudu sekolah minggu apa-apa. Gurunya lucu ya tanggal gitu ya. Karena Alkitab ini luar biasa. Kalimat ini luar biasa, kata-kata ini luar biasa. Tak berkesudahan. Artinya tidak ada lagu tapi kasihmu yang tiada bertepi gitu ya. Ya itu kan ya tiada bertepi. Betul. Kasihmu tak berkesudahan. Kalau kita memperhatikan ini, yang lainnya itu akan tersingkirkan. Karena kita berkata kasihmu tak berkesudahan, itu cukup. Yang lainnya itu nomor sekian. Tapi yang pertama ini kasihmu tak berkesudahan. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, kesetiaannya. Jangan kita merasa, aduh kayaknya kok tidak ada tuh, tidak. Bukan, kasih Tuhan itu tak berkesudahan.
Kesetiaannya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah ada habis-habisnya. Dan mestinya itu bagi kita cukup. Cukup. Tadi kan celana saya ini mungkin celanaku suwi gitu ya. Masuk celana sama dokter mungkin ya. Nanti aku yang pendek tambah pendek ini. Lalu aku tambah di orang ini mesti nih. Apa menghalangi mujizat celana ini kayak ini sama otot gitu ya. Saya merasa begini. Tapi waktu di Tionghoa Iwan juga ketemu yang anaknya si bos ini ngomong, Pak, kok kelihatan tambah kurus gitu. Terus sorry ya tambah pendek. Itu benar. Iya. Karena apa? Karena memang tulang saya itu kan saya pernah cerita kan lusut 2-3 cm. Tapi yang bodoh nih kayaknya tapi kayaknya nggak ngerti gitu ya. Tetapi begini Bapak Ibu, perjalanan masih sakit masih. Ya dengan batak masih. Terus dia juga piye. Namanya piye? Ya kan? Nah bagi saya rasa sakit yang rasakan sampai detik ini nih, ngomong sakit itu langsung kelengan. Sebelumnya lali ya ngomong. Nah begitu ngomong itu kelengan. Cengkil. Bagi saya kasih Tuhan itu lebih daripada cukup, melebihi rasa sakit saya gitu. Ngerti ya? Karena apa? Ya mana? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, terus tak habis-habisnya rahmat apa? Ya damai, sukacita itu tidak pernah habis. Aja ngomong tak kok stoknya piro ora ono. Iki unlimited kira-kira gitu. Ya. Jadi nek tak kok stoknya rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh unlimited, tergantung saudara dan saya aja mengambil rahmat itu. Tersedia stoknya itu banyak. Itu dan ready stock. Gitu. Si ngomong sama. Novel gitu. Ya, novel. Kuliahmu. Ready stock. Apa yang ono? Nah itu sudah lebih daripada cukup. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Orang teh. Nah maksud saya begini loh. Kalau kita sudah melihat ini, memperhatikan ini, kita butuhkan apa meneh loh Mas Bu? Itu sudah lebih daripada cukup. Bahasa Inggrisnya enough, bener ya? Aja mau rawat enough. Gitu ya. Ya. Itu sudah lebih daripada cukup. Kira-kira gitu. Semua cerita hatimu, semua kesusahanmu, semua masalahmu, semua problem yang gede-gede itu sudah ada. Ayat 23. Nah, kita berkata demikian. Selalu apa? Baru siapa? Bapak Ibu masih ingat cerita bagaimana orang Israel ini tiap pagi dikasih mana oleh Allah? Ya, setiap pagi metu. Kalau Bapak Ibu di hotel, nginep di hotel, terus include breakfast atau sarapan pagi. Tiap pagi kowe tangi turu ki macam mestinya dia. Nah, ya. Kita berkata selalu baru tiap pagi. Jadi tiap pagi itu Tuhan menyediakan yang baru. Nggak ada sing lama, nggak ada sing diangeti, nggak ada yang kayak nasi padang sing diangeti pirang-pirang dino, nggak ada. Alkitab berkata selalu baru tiap pagi. Fresh from the oven. Masakan langsung. Nah, sebetulnya tidak ada ketakutan bagi hidup kita kalau ini kita terima. Loh, saya percaya begini Bapak Ibu, Tuhan itu memberkati kita dengan firman-Nya, ya. Amin. Tapi
hanya kalau saudara menerima firman itu. Kalau saudara tidak menerima firman itu, saudara gak dapat berkatnya. Kayak ini dikasih semua, ya semua mendengarkan semuanya. Tapi berapa banyak yang saudara, oh iya benar, tak makan tuh firman, tak kunyah, tak renungkan terus siang dan malam, selalu baru tiap pagi. Terus besar kesetiaan, pakai tanda sama, tidak akan terukur saking besarnya, tidak akan terukur. Jangan pernah berpikir atau menghitung berkat Tuhan itu dengan keuangan. Itu terlalu kecil kalau kau membandingkan berkat Tuhan atau menyamakan yang disebut kalau ada orang berkata berkat Tuhan itu masalah keuangan. Itu terlalu kecil. Kayak tiba-tiba kita dipanggil Tuhan seperti kekasih kita Pak Edi tiba-tiba. Coba, aku badminton loh, cek darahnya semua tuh bagus banget. Lepe nih, gue Singapura. Nah ini kan Singapura, tapi orang gitu dia. Ya, itu bagus semua. Tapi badminton berangkat ketemu Tuhan. Gak ada artinya, saudara. Beneran gak ada. Ayat 24 yang terakhir. Nanti berikutnya baca sendiri, ya. Baca sama-sama 2, 3. Tuhan adalah bagian. Tidak lebih daripada cukup. Tuhan adalah bagian. Besok apa boleh? Tuhan ini takut. Ya, kalau kita sudah bisa berkata Tuhan ini bagian milikku. Di dalam yang ada di dalam hidupku, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kalau Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepada. Karena apa? Karena yang di dalam diri kita Tuhan. Yang kita miliki itu Tuhan. Yang selalu kita ingat dan selalu muncul dalam diri kita, bahkan dalam kondisi yang tidak suka, tidak senang, itu Tuhan. Bahkan dalam kondisi yang senang, yang penuh dengan berkat, Tuhan yang muncul. Bukan yang lain, tapi Tuhan yang muncul. Bagaimana dengan kita? Saudara cukup memiliki Tuhan itu lebih daripada cukup. Ada yang lagu ingat, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Tuhan lebih daripada sekarang. Emas, perak, nek saya boleh judul, dan wanita tiada artinya, dan pria tiada artinya. Tuhan itu melebihi dari apa. Amin. Saya berdoa biar ini kita tangkap kira-kira, kita makan, kita telan, supaya saudara dan saya boleh menikmati apa yang disediakan Tuhan. Amin. Silakan Pak Petrus. Terima kasih. Ya, 5 menit. Saudara kalau baca ratapan pasti baca kitab Yeremia, ya. Yang nyambung, yang ngerti begitu ya. Bahwa Nabi Yeremia ini hidup. Kalau saya sebagai hamba-hamba itu memang marah. Dikatakan oleh Alkitab dia itu selama 23 tahun
menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang dia kasih, yang Tuhan kasih. Tapi bangsa ini tidak mau mendengar firman Tuhan, sehingga terjadilah apa yang Tuhan katakan. Kalau saudara baca kitab Ratapan ini tertulis sampai tangan wanita Yerusalem, Israel, tangan yang lembut itu memasak anaknya sendiri untuk makan. Jadi Yeremia melihat benar-benar hukuman Tuhan begitu mengerikan atas bangsanya karena mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Hanya muncul kitab Ratapan ini. Saya kalau baca ini sangat mengerikan. Kita belum mengalami seperti itu, benar tidak ya? Makan masih bisa kan? Mereka tidak bisa karena mereka benar-benar dihukum sama Tuhan. Tapi mereka dikepung, terakhir dikepung. Itu benar-benar mengerikan, tidak bisa makan. Yeremia sendiri pun sebagai nabi, dia hanya makan sepotong roti setiap harinya sampai roti habis. Jadi ini latar belakangnya benar-benar latar belakang yang sangat mengerikan. Hidup kita belum sampai seperti itu, dan kita mendengar sore hari ini 3 ayat ini. Belajar dari si nabi yang mengalami hidup sengsara. Bukan dia sebagai nabi hamba Tuhan dihargai, enggak. Dia mengalami semua. Mengalami dia makan, dia bayar makan sehari 1 roti. Saya bayangkannya sehari lo makan 1 potong roti sampai habis roti. Sampai dia pun diajak melarikan diri dari negaranya ke Mesir. Ini benar-benar mengerikan. Tapi satu hal, tadi dia mengatakan apa? Ayat 22 tadi. Coba diulang situ ya. 21 ya. 21. Kata-kata uper. Jadi apa yang menjadi perhatian saudara itu yang hari ini akan membawa saudara kemana? Kalau mau memperhatikan kasih setia Tuhan, engkau akan mengalami kasih setia Tuhan yang tidak menghabisi. Amin. Jadi ini masih dilatih. Pak Budi juga sampaikan, bangsa Israel tiap pagi itu mencari mana. Mencari mana? Karena mananya hanya pagi hari. Siang sedikit mencair, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada makan. Ini hari-hari ini luar biasa. Sediakan waktu cari mana, baca Alkitab dengan seperti itu hari-hari ini ya. Cari persekutuan dengan Tuhan, percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup. Apapun yang kau alami. Amin. Mari kami berdiri, kita akan akhiri pertemuan ini. Bapak, kami bersyukur kami mendengar firman. Kami tidak mau hanya mendengar, tapi kami mau mengalami dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan menolong setiap kami. Mari katakan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kau mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulang lagi dalam damai sejahtera Bapa. Kenyataan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin menjadi kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kau melihat betapa rahmatnya, kasihnya tidak berkesudahan dalam hidupmu. Oleh kasih Allah itulah hidupmu dan hidupmu semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, semakin diri merindukan, diubahkan seperti Yesus, sehingga hidupmu dan hidupku di mana saja menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita percaya berkata, amin. Ada Mas? Ya, terima kasih. Dari Lombok ada entry tempatnya Pak Bowo, entry-nya Mijen, kemudian entry-nya Pak Bagia. Ada? Belum ada, nanti akan dikabari lewat WA. Ada entry-nya Pak Budi? Belum. Menunggu kabar ya. Entry-nya Pak Martono? Sudah ada?
sudah ada tapi belum ada tempatnya ya. Tempatnya nanti akan dibicarakan di BBA. Kemudian ada M3 sekolah minggu. Ya, anak-anak yang sudah mulai kelas 6, 5, 6 ikut M3 hari Jumat jam 6 sore ya. Jadi dorong Bapak Ibu yang punya anak kelas 5 dorong untuk ikut M3. Nah, ini supaya kita bisa membimbing sampai nanti remaja dan pemuda. Kemudian nanti remaja youth ada Yutins gabung dengan Yutin gabung dengan M3 hari Jumat ya. Setiap Jumat jam 7 ada doa di tempat ini. Jemaat mohon hadir. Kalau mau didoakan minta sama Pak Petrus atau pengurus mohon didoakan, selipkan doa buat kami, boleh ya. Begitu. Ada hal yang saya ingin sampaikan juga secara pribadi. CBN membuat parenting project, jadi ada kelas parenting begitu, ada 12 kali pertemuan. Jadi ini sedang diuji coba dan saya ngomong sama Pak Petrus kalau gereja kita mau mengadopsi program ini. Jadi walaupun tempatnya terbatas, saya harap nanti kalau ada yang berminat atau saya hubungi nanti bisa mengikuti parenting project orang tua yang punya anak usia 3 tahun ke atas sampai remaja pemuda sampai mahasiswa, supaya kita belajar tentang menjadi orang tua. Saya ikut pelatihan, saya ikut mengikuti ini. Pertama kali saya kaget, saya tadi bertobat, saya sama istri saya. Biasanya kan keluarga itu yang menjadi panggung, itu anak-anak ditampilkan, anak dimaksimalkan, kita dukung anak-anak, dikasih sekolahkan, diles ke mana-mana supaya anaknya pintar. Ternyata enggak, bukan itu rencana Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan adalah anak-anak yang duduk di belakang, yang duduk di kursi, orang tua yang dilihat oleh anak-anak. Kelakuan bapak ibu di rumah saat bertengkar, saat kemudian ada konflik itu yang dilihat oleh anak-anak. Nah, saya saat itu saya ngomong sama ibu, saya sendiri terbalik pola pikir saya, kemudian kami berdua bertobat. Dan kemudian kami ngomong sama Sasa, kita berubah. Ya, berharap ini juga memberkati kita semua. Ada teman lain? Mulai hari ini kita punya pendeta baru, namanya Pendeta Muda Pak Li Budi. Jadi yang selamat buat beliau, hari ini sudah ditakdirkan menjadi pendeta, ya, pendeta muda. Ya, kalau sudah kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, juga untuk keluarga kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, bila sebenarnya pulang Tuhan berkati, perjalanan pulang tidak akan sampai di rumah dengan selamat. Dan mulai hari ini kami akan melakukan perintah Tuhan sampai minggu-minggu ke depan. Terima kasih Bapak, tolong kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin.